Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik adik-adik mahasiswa ilmu pemerintahan, mata kuliah kajian ketahanan nasional, ini sudah pekan ke-15. Saya berharap bahwa tugas-tugas kita di pekan ke-12, 13, dan 14 itu sudah diselesaikan. Katanya ketua kelas sudah ada video-video presentasi dikirimkan ke saya, nanti sebentar saya buka. Kemudian yang kedua, sudah dikerjakan di menu-menu forum sekolah. Nah, untuk pekan ke-15 ini, kita akan bicara mengenai indeks ketahanan nasional. Nah, mudah-mudahan kita memiliki kemampuan untuk melakukan pengukuran terhadap kondisi ketahanan nasional Indonesia. Nah, kalau kita bicara pengukuran ketahanan nasional, indeks ketahanan nasional tentu mengacu kepada gatra-gatra yang telah kita bahas pekan-pekan sebelumnya ya. Bahwa ada trigatra dan ada pancagatra. Di mana trigatra itu ada kondisi geografi, ada kondisi demografi, dan kondisi kekayaan alam. Kemudian pancagatranya ada kondisi sistem ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi bisa dikuantitatifkan ya, secara matematis. Nah, karena kalau kita bicara ketahanan nasional sebenarnya kan sebagai sebuah kondisi yang dinamis ya, bahwa ada kontestasi antara ATHG dengan K4 ya. Ada ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di mana itu harus dihadapi dengan keuletan, ketangguhan, kemampuan, dan kekuatan. Jadi kalau ATHG-nya lebih cepat atau lebih besar dari perkembangan K4, itu berarti ketahanan nasional itu lemah dan itu mengancam eksistensi negara bangsa. Sementara kalau K4-nya bergerak lebih cepat, lebih maju, maka ketahanan nasional itu menjadi kuat. Dan itulah yang bisa menjadi prasyarat negara itu menjadi negara maju, ya, negara modern. Nah, kalau kita bicara indeks ketahanan nasional, ada yang disebut dengan rawan. Ada yang disebut dengan kurang tangguh, ada cukup tangguh, ada tangguh, dan sangat tangguh. Jadi mulai dari alert sampai sustainable. Jadi kalau pengukurannya 1 sampai 1,8 itu rawan. 1,8 lebih sampai 2,6 itu kurang tangguh, warning. Kemudian lebih dari 2,6 sampai 3,4 itu moderat cukup tangguh. Sementara lebih dari 3,4 sampai 4,2 itu moderat tangguh ke arah sangat tangguh atau sustainable. 4 sampai 4,2 lebih sampai 5. Nah, itu indeksnya ya. Bahwa kalau disebut rawan berarti kondisi dinamik berada pada kondisi sangat lemah. Nah, dalam kondisi ini, ancaman sekecil apapun itu akan membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi kondisi rawan ini disebut juga dengan alert ya. Kemudian kurang tangguh. Apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi lemah, dalam jangka pendek negara masih dapat bertahan dari berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Tapi apabila tidak segera diperbaiki atau perbaikannya tidak signifikan, maka dalam jangka panjang stabilitas nasional itu akan goyah. Kondisi ini disebut juga dengan warning ya, berbahaya, harus hati-hati. Kemudian cukup tangguh, apabila keuletan dan ketangguhan bangsa itu berada pada kondisi cukup memadai dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Beberapa kelemahan internal perlu segera diperbaiki agar ATHG itu tidak sampai melemahkan stabilitas dan integritas nasional. Jadi kondisi ini merupakan tahap awal dari kondisi moderat. Nah, kemudian tangguh apabila
keuletan dan ketangguhan bangsa itu berada pada kondisi baik. Dalam kondisi ini segenap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan itu dapat diatasi, namun tetap harus diwaspadai adanya ATHG yang akan melemahkan stabilitas dan integritas nasional. Kondisi ini tentu lebih baik dari kondisi cukup tangguh, namun masih berada di kelompok moderat dalam pemantapan menuju ke sustainable. Kemudian sangat tangguh tadi dengan angka 4,2 lebih sampai 5. Apabila keuletan dan ketangguhan bangsa itu berada pada kondisi sangat baik dan prima. Dalam kondisi ini segenap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan itu dapat diatasi dengan baik. ATHG tidak akan menggoyahkan ketahanan nasional, bahkan dapat dirubah menjadi peluang, opportunity. Kondisi ini disebut pula sebagai sustainable. Nah, inilah yang kita akan diskusikan, tapi ini kan kondisinya lagi pandemi, jadi masing-masing kelompok. Jadi bukan hanya kelompok tertentu, tapi semua kelompok ini diharapkan untuk membuat paper kelompok, ya. Dan itu ya dibuat video presentasinya. Jadi terkait dengan GATRA. Jadi bagaimana indeks ketahanan nasional kita sesuai dengan GATRA yang menjadi tugasnya masing-masing. Jadi GATRA geografi kelompok 1, GATRA ideologi kelompok 2, GATRA politik kelompok 3, GATRA ekonomi kelompok 4, GATRA sosial budaya kelompok 5, GATRA Hankam kelompok 6. Nah, ini nanti juga dibuat di forum. Jadi Anda ketik di forum pekan ke-15. Anda mengetik intisarinya setiap anggota kelompok, tugas individu. Tapi ini dibuatkan paper kelompok yang mana itu dipresentasi. Ada video presentasi ya. Jadi kalau kita bicara indeks ketahanan nasional itu di dalam GATRA itu ada variabel. Kemudian di dalam variabel itu ada indikator. Di dalam indikator itu ada parameter. Jadi kalau kita bicara dalam konteks variabel ini kan, variabel itu sesuatu yang dapat berubah, faktor atau unsur yang ikut menentukan perubahan. Itu kalau kita lihat di KBBI ya. Jadi variabel objek penelitian atau apa yang menjadi fokus dalam sebuah penelitian. Variabel sebagai sebuah konsep dapat dirubah menjadi suatu variabel dengan cara memusatkan pada aspek tertentu dari variabel itu sendiri. Silakan dicari tahu lebih jauh ya. Sementara kalau indikator itu sesuatu yang dapat memberikan atau menjadi petunjuk. Ya. Kemudian parameter ukuran, suatu nilai atau kondisi yang dijadikan sebagai tolak ukur. Nah, kalau kita bicara komponen indeks ketahanan nasional, ada 8 GATRA tadi, trigatranya 3, pancagatranya yang sosial itu ada 5. Nah, kemudian ada variabelnya. Jadi menurut Lemhanas ini ada 108 variabel. Kemudian ada 821 indikator dan ada 2506 parameter. Tapi tidak perlu mahasiswa ungkapkan semuanya. Cukup 1, 2, atau 3 saja yang diungkapkan nanti di saat buat tugas. Kaitannya dengan GATRA-GATRA tadi ya. Atau mungkin masing-masing satu variabel, 1 indikator, dan 1 parameter. Yang penting Anda bisa menjelaskan itu. Ya. Nah, kalau kita bicara GATRA geografi ini ada banyak sebenarnya ya. Jadi ada aspek letak atau posisi, ada aspek topografi, ada aspek fisiografi, ada aspek tata guna lahan, aspek daya dukung lahan, aspek kebencanaan, aspek sarana dan prasarana. Itulah yang kemudian menjadi variabelnya. Jadi variabel dari GATRA geografi itu. Nah, kemudian kalau sumber kekayaan alam itu ada aspek pemenuhan barang konsumsi, aspek komoditi penghasil devisa, aspek lingkungan. Kalau demografi ya ada aspek kualitas, kuantitas dan mobilitas. Kemudian kalau ideologi tentu terkait dengan 5 sila dari Pancasila kita. Bagaimana aspek ketuhanan yang Maha Esa itu ada dalam kehidupan masyarakat kita sampai pada aspek keadilan sosial ya. Kemudian GATRA politik, ada aspek eksekutif, legislatif, aspek yudikatif, ada aspek parpol, ormas dan masyarakat secara keseluruhan.
Kemudian dari segi ekonomi ada aspek kemakmuran, keadilan, keamanan, aspek kemandirian, dan aspek daya saing. Kemudian kalau sosial budaya ada aspek kesejahteraan, ada aspek harmoni, bagaimana harmoni antara perbedaan-perbedaan tersebut. Kemudian ada aspek kesetaraan, ada aspek sistem nilai perilaku. Kemudian dari Gater Hankam ada aspek politik, pertahanan, ekonomi pertahanan, aspek militer, aspek keamanan internal. Nah, kalau kita lihat indeks ketahanan nasional kita Maret 2019, itu kondisi ketahanan nasional awal tahun 2019 itu dalam keadaan cukup tangguh. Iya, berbagai dinamika dapat diatasi dengan baik. Jadi, cukup tangguh. Ya, ada pada angka 2,69. Nah, kemudian indeks ketahanan politik kita juga dalam keadaan cukup tangguh. Nah, tapi ini hanya gambaran saja. Nanti silakan setiap kelompok itu menjelaskan kenapa disebut cukup tangguh, kenapa disebut tangguh, dan seterusnya. Nah, kemudian aspek ekonomi kita juga demikian. Kemudian aspek sosial budaya ini yang mengalami gangguan, ya. Artinya gangguan yang terjadi dapat menggoyahkan stabilitas. Nah, ini. Jadi kurang tangguh, ya, kurang tangguh. Kenapa itu terjadi nanti dijelaskan oleh kelompok yang bertugas di Gatra Sosial Budaya. Begitupun dengan Gatra Ideologi kita. Jadi juga kurang tangguh. Kemudian terkait dengan variabel toleransi, ini rawan. Toleransi antar umat beragama, antar etnis, ya. Kemudian kerukunan sosial juga. Jadi rawan, ya. Nah, kalau kita lihat dari tahun 2015 sampai 2019, ya, jadi aspek ideologi memang, aspek sosial budaya itu selalu dalam kondisi rawan, ya. Yang lain lumayan lah, demografi, ya, tapi untuk ideologi dan sosial budaya itu selalu dalam kondisi rawan. Nah, kenapa itu terjadi? Ya, itu nanti juga menjadi bagian dari penjelasan kelompok yang bertugas. Baik, saya pikir itu penjelasan dari saya, adik-adik, untuk pekan ke-15 ini. Silakan dilaksanakan. Dan itu harus selesai sebelum pekan ke-16. Ya, karena pekan depan itu kita sudah ujian akhir semester. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan kisi-kisi soal tentunya, ya. Tapi video-video penjelasan saya itu didengarkan, itu dilihat, ya, disimak. Karena di situ ada materi, ya. Ada petunjuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.